Pernah nggak sih ngerasa stuck sama kesalahan di masa lalu? Ya, ada beban berat banget gitu di pundak yang rasanya tuh nggak bisa hilang-hilang. Nah, di pembahasan kita kali ini, kita bakal coba bedah bareng-bareng. Gimana sih caranya buat bener-bener memaafkan diri sendiri dan mengubah rasa malu itu jadi sesuatu yang, ya, anugerah. Oke, kita mulai dengan satu pertanyaan yang mungkin agak nusuk ya, tapi ini super penting. Coba deh, kamu lihat slide ini dan renungin sebentar. Apakah kamu masih menghukum dirimu sendiri untuk versi dirimu yang sudah tidak ada lagi? Dalam banget kan? Pertanyaan ini nih yang bakal jadi kompas kita di sepanjang obrolan ini. Yuk kita masuk ke bagian pertama, menghantui diri sendiri. Di sini kita bakal coba ngeliat lebih deket perasaan gak enak ini. Soal beban berat dari kesalahan masa lalu yang rasanya tuh kayak ngejar kita terus-terusan. Bener-bener kayak dihantui sama pikiran kita sendiri. Rasanya tuh kayak kita kejebak sama sejarah kita sendiri, ya nggak sih? Mirip kayak ada kaset rusak yang diputar ulang-ulang terus di kepala kita, yang isinya cuma highlight semua kesalahan yang pernah kita buat. Gimana mau move on coba kalau kayak gitu terus? Nah, ini dia nih bagian yang menarik banget. Sesak di bawah beban penilaian dirimu sendiri. Jadi perasaan berat itu muncul bukan karena kita nggak bisa dimaafin loh, tapi karena kita sendiri yang terus-terusan neken diri kita dengan penghakiman tanpa henti. Ternyata, hakim yang paling kejam buat diri kita, ya kita sendiri. Tapi ada kabar baiknya, dan ini penting banget buat kamu dengerin. Kesalahan-kesalahan yang mungkin bikin kamu nggak bisa tidur, itu nggak harus dan nggak akan nentuin masa depan kamu. Ada jalan keluarnya kok, dan kita akan bahas gimana caranya ngelihat semua ini dari sudut pandang yang bener-bener baru dan ngebebasin. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang bisa dibilang plot twist-nya. Bukan rendah hati, tapi ego. Siap-siap ya, karena di sini kita bakal ngebongkar sebuah ide yang mungkin bakal bikin kamu kaget. Jangan-jangan rasa bersalah yang selama ini kita pelihara itu bukan tanda kerendahan hati, tapi justru sesuatu yang lain sama sekali. Coba deh kita lihat perbandingannya. Di satu sisi, kita sering banget mikir kalau rasa bersalah itu ya tanda kita orang baik gitu kan, tanda kita nyesal. Tapi coba lihat sisi satunya. Kenyataannya, rasa bersalah yang berlarut-larut itu justru bisa jadi ego trip. Justru itu yang ngehalangin kita buat sembuh beneran. Gimana bisa gitu? Oke, kita bedah lebih dalam lagi. Jadi apa sih maksudnya ego rasa bersalah itu? Gampangnya gini deh, ini bukan soal rendah hati, tapi soal gengsi. Ego kita, harga diri kita, itu nggak mau nerima kenyataan kalau kita bisa bikin kesalahan separah itu. Kita jadi mikir, masa sih gue bisa seberantakan ini? Akhirnya kita terus-terusan merasa bersalah, bukan karena tulus menyesal, tapi karena ego kita terluka. Ego kita nggak terima kalau kita ini cuma manusia biasa yang bisa banget salah. Jadi kenapa kita malah kayak betah banget gitu sama rasa bersalah ini? Pertama yaitu tadi, karena ini soal perjalanan ego. Kedua, tanpa kita sadari, ini justru jadi tembok yang ngehalangin kita buat nerima anugerah yang sejati. Dan yang paling penting, ini mencegah kita dari penyembuhan yang nyata. Bukannya jadi dekat sama Tuhan, rasa bersalah yang berlebihan ini malah ngebangun dinding tebal di antara kita. Oke, setelah kita tahu kalau akarnya ada di ego, pertanyaannya sekarang, gimana solusinya? Nah, kita masuk ke bagian ketiga, bagian yang paling kita tunggu-tunggu, jalan menuju pengampunan. Di sini kita bakal bahas langkah-langkah praktis dan spiritual supaya kita bisa benar-benar ngelepasin beban ini dan sembuh. Udah saatnya buat membongkar keheningan masa lalumu. Kalimat ini dalam banget ya. Ini tuh kayak panggilan buat kita, buat berhenti diem dan mendem semua ini sendirian. Ini ajakan buat secara aktif ngadepin apa yang selama ini kita coba sembunyiin. Prosesnya dimulai dari sekarang. Terus gimana dong caranya? Oke, ada 3 langkah nih. Simple tapi ngena banget. Yang pertama, stop. Udah, stop perang sama diri sendiri. Cukup nyala-nyalahin dirinya. Kedua, serahin deh itu gengsi sama ego kamu. Ngaku aja kalau kita ini butuh pertolongan, nggak bisa sendirian. Nah, yang ketiga, ini kuncinya. Tukar rasa malu kita sebagai manusia sama belas kasihannya Tuhan. Lepasin beban itu. Terima anugerah yang sebetulnya udah disiapin buat kita. Jadi ingat ya, 3 hal, stop perangnya, serahin egonya, tukar malunya. Dan ini ngebawa kita ke bagian terakhir yang paling powerful. Memulai perang yang benar. Ini bukan lagi soal perang lawan diri sendiri ya, perang itu udah selesai. Sekarang, waktunya kita memulai sebuah perjuangan yang baru yang jauh lebih berarti. Poin paling krusialnya ada di kalimat ini, pengampunan sejati hanya bisa dimulai di tempat egomu berakhir. Ini benar-benar inti dari semua yang kita obrolin. Selama kita masih gengsi, masih megang erat ego kita nggak akan pernah ngerasain kebebasan yang sejati. Pengampunan itu dimulai dari penyerahan diri. Jadi, ingat sekali lagi ya, pengampunan sejati itu cuma bisa dimulai saat ego kita berakhir.
Jadi, sebagai penutup, aku mau ninggalin kamu dengan satu pertanyaan buat direnungin. Versi dirimu yang mana yang siap kamu bebaskan? Semoga obrolan kita kali ini bisa jadi langkah pertama buat kamu buat ngelepasin beban itu dan mulai jalan lebih ringan. Sampai ketemu lagi ya. Setiap mani rosario yang kususun, ada dua doa yang ditenun.